Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat kita melakukan perkuliahan walaupun secara daring ini. Salawat serta salam kehadirat keharibaan ruh junjungan alam yakni Rasulullah SAW, yang dimana sifat beliau yang kita sangat harapkan di hari kiamat, di hari akhir nanti, dengan doa atau selawat yang berlafazkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun saya di sini akan mempresentasikan sebuah artikel atau memaparkan sebuah artikel yang berjudul Pembaruan Islam di Minangkabau sebagai tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau yang diampu oleh dosen Pak Nasir, yang dibuat oleh saya sendiri Muhammad Fauzan Fikruledi, NIM 20110040. Lanjut. Bagian pertama A. Gelombang pertama atau Revolusi Padri. Revolusi Padri atau Perang Padri sebagai revolusi rakyat Minangkabau dalam memeluk agama Islam. Perang Padri dikenal sebagai perang saudara yang akhirnya menjadi perang melawan pemerintahan Hindia Belanda atau lebih dikenal sebagai kolonial Belanda. Jadi di sini Revolusi Padri atau maksud ialah Perang Padri sebagai revolusi rakyat Minangkabau. Jadi ketika pada zaman penjajahan dahulu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda dan Minangkabau terkena dampak dari jajahan Belanda tersebut, di mana pemerintahan Hindia Belanda juga hendak merebut daerah Minangkabau yang dimana hasil kekayaannya juga melimpah. Seterusnya, gerakan Perang Padri pada gelombang pertama. Perang Padri terjadi di kota Lawas, kemudian berkembang di daerah lainnya seperti Alahan Panjang. Pada peperangan tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro bertempur melawan kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Sati. Setelah Datuk Bandaro meninggal dunia, pucuk pimpinan dipegang oleh Malim Basa atau Tuanku Imam Bonjol dan dibantu oleh Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Beceh, Tuanku Nan Cerdi, dan Tuanku Nan Gapu. Keterlibatan Belanda karena terdesak dalam peperangan pada 21 Februari 1821, kaum adat meminta bantuan Belanda di Padang dengan kompensasi penyerahan beberapa wilayah Dare atau pedalaman Minangkabau. Perjanjian ini dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Pagabar yang kemudian diangkat pemerintah Hindia Belanda sebagai Rejim Tanah Datar. Genjatan senjata. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui residen di Padang mengajak pimpinan kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masa. Pada tahun 15 November 1825, hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. 2. Gerakan Perang Padri gelombang kedua. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintahan Hindia Belanda kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Nah, di sini hal ini sangat didasari oleh keinginan kuat untuk penguasaan penanam kopi yang sedang meluas di kawasan Dare. Nah, Minangkabau terkenal juga sebagai ladang kopinya yang sangat luas pada zaman dahulu. Maka pada saat itu Belanda juga ingin menyerang negari Pandai Sike sekaligus melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang mampu memproduksi mesin dan senjata api. Bukan hanya itu saja, alasan tentara Belanda ingin merebut kawasan Minangkabau ini juga karena untuk melemahkan kekuatan lawan dan kemudian untuk memperkuat kedudukannya. Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Cook. Perlawanan bersama.
Sejak awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak telah bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Jadi, kaum adat dan kaum Padri ini dulunya bertentangan, tidak menyatu alias tidak bersatu, atau berbeda pendapat, sehingga mereka tidak pernah bersama-sama. Tapi pada saat ini, pada kali ini, ketika Belanda menjajah Indonesia dan Minang terdampak dari jajahan mereka, terpaksa kaum adat dan kaum Padri ikut bahu-membahu menyatu untuk melawan penjajahan kaum Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung di sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyembelihan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, siri, dan juga aspek hukum adat materiakat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, memicu kemarahan kaum Padri sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 hingga tahun 1833. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Jadi perang Padri adalah perang saudara antara Minang dan Mandailing. 4. Dampak revolusi dari Padri terhadap adat Minangkabau. Dalam sejarah perang Padri ini, kita dapat melihat untuk menjadikan masyarakat Minangkabau sepenuhnya menjadi pemeluk agama Islam yang baik harus dibayar mahal. Bahkan setelah kejayaan Islam dalam ranah Minang, Belanda mencoba merobohkannya. Tidak sepenuhnya ditaklukkan, akan tetapi setelah penaklukan membuat rakyat Minangkabau tetap menjadikan syarat Islam sebagai dasar mereka, membuat adat Minangkabau lebih baik dan lebih berkembang dibanding dengan sebelumnya, menjadikan Islam dasar adat mereka. Peraturan adat yang berlawanan dengan syariat agama Islam dihapuskan. Akhirnya kebiasaan baru seperti kasurau bagi pemuda Minang, pakaian menutup aurat, dan meninggalkan kegiatan maksiat seperti sabung ayam, judi, dan minuman keras. Lanjut gelombang kedua, asal-usul kaum tua dan kaum muda. Secara umum, kaum tua boleh didefinisikan sebagai ulama-ulama tradisional yang berpegang kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Jadi, kaum tua di sini adalah ulama-ulama Minangkabau terdahulu yang dimana mereka lebih dominan terhadap adat-adat dan tradisi orang Minang terdahulu, dan mereka juga tidak ingin melepaskan adat-adat mereka tapi tidak melanggar hukum-hukum Islam. Walaupun demikian, mereka juga menganggap bahwasanya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Namun demikian, mereka juga meyakini bahwa mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali sebenarnya sama-sama taat terhadap peraturan Allah. Kaum tua lebih atau dikenal dengan sebagai Halafi yang berpegang secara umum kepada mazhab Syafi'i berhasrat untuk memudahkan orang awam yang dirasakan kebanyakannya kurang mampu untuk mengikuti kaidah tersebut. Lalu mereka mempopulerkan cara taklid sebagai medium penyatuan dalam masyarakat dan juga ibadah. Selain menganugerahkan kemudahan buat masyarakat yang mayoritasnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengkaji secara mendalam hingga ke tahap dalil bagi suatu ibadat. Lanjut kaum muda. Kaum muda ialah gelaran yang diberikan oleh ulama tradisional atau ulama-ulama kaum tua terhadap beberapa ulama di pantai barat tanah Melayu, Pulau Sumatera, dan Mesir. Jadi kaum muda ini terbentuk atau tercipta oleh ulama-ulama kaum tua. Jadi kaum muda ini ada karena dibentuk oleh ulama kaum tua. Tapi kaum muda ini berasal dari tanah Melayu, Pulau Sumatera, dan Mesir. Jadi mereka ini lebih dominan kepada Quran dan hadis tanpa memikirkan
pendapat-pendapat ulama. Mereka lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis sehingga menjadikan amalan-amalan kaum tua yang sudah ada pada zaman dahulu, yang sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang Minangkabau terdahulu, itu mereka anggap adalah bid'ah karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, seperti membakar kemenyan sebelum berdoa, membayangkan rupa guru sebelum berzikir, membaca niat salat sebelum takbir pertama dengan suara yang dijaharkan, dan bertahlil serta makan minum di rumah duka. Lanjut, seterusnya perdebatan kaum tua dan kaum muda dalam agama dan adat. Ulama-ulama kaum tua di Minangkabau serta para pengikut mereka dengan bangga menyebut diri mereka sebagai penganut sejati dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah dan mazhab Imam Syafi'i dalam bidang syariah. Perdebatan antara kaum tua dan kaum muda ini adalah dari segi pemahaman, di mana kaum tua lebih berfokus kepada adat mereka terdahulu yang sudah terbiasa mereka lakukan dan tidak melanggar aturan-aturan Islam, dan mereka juga menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana dalam bidang akidah bermazhabkan Imam Syafi'i dan dalam bidang syariah juga bermazhabkan Imam Syafi'i. Sedangkan kaum muda di sini menganggap bahwa paham kaum tua adalah paham-paham bid'ah yang dimana tidak ada pada zaman Rasulullah, seperti contohnya yang telah disebutkan tadi, dan lebih dekatnya bertahlil serta makan minum di rumah duka. Itu pada zaman Rasulullah tidak ada. Maka mereka menganggap pemahaman kaum tua adalah pemahaman bid'ah. Selanjutnya, dari segi pendidikan, perdebatan kaum tua dari segi pendidikan dan kaum muda adalah perkembangan istilah surau, atau lebih istilah surau dari setelah masuknya Islam mengacu kepada masjid kecil yang biasanya tidak digunakan untuk salat Jumat. Nah, di sini surau bagi kaum tua dan kaum muda itu dijadikan tempat pendidikan. Surau dijadikan oleh kaum tua sebagai tempat pendidikan atau lembaga pendidikan Islam yang tradisional, yang dimana semakin berlalunya waktu, surau ini kedudukannya sama dengan pesantren. Nah, jadi pendidikan di Minangkabau itu tempatnya ditempatkan di surau atau masjid kecil, yang dimana surau ini terbagi pada dua, surau Gadang Kete dan surau Gadang. Surau Gadang Kete ini maksudnya surau kecil yang hanya menampung sedikit murid, sedangkan surau Gadang dapat menampung 80 sampai dengan 100 murid atau lebih, berarti banyak. Surau Gadang sengaja didirikan sebagai tempat pendidikan agama dalam pengertian luas. Pengajaran pendidikan Islam pada surau di Sumatera Barat, pencapaiannya untuk mewujudkan kesalehan nilai hubungan baik dengan Tuhannya atau minallah, dan kesalehan sosial yang diimplementasikan dalam hubungan baik sesama manusia atau hablum minan nas dan lingkungannya. Hanya saja dalam perkembangan surau mengalami benturan-benturan yang sangat berpengaruh terhadap otoritas peranannya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Benturan-benturan yang terjadi dalam otoritas surau itu disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dalam perkembangan surau sebagai lembaga pendidikan Islam,
Pemicu perbedaan itu terjadi akibat perbedaan pandangan antara intelektual muda atau kaum muda Islam dengan ulama tua atau kaum tua yang cenderung mempertahankan tradisi yang sudah melekat pada surau. Mengenai pertentangan antara kaum tua dan muda tersebut menjurus pada munculnya gejolak sosial di Sumatera Barat. Selanjutnya, dampak dari pembaharuan gelombang kedua, yakni konflik kaum tua dan kaum muda. Keadaan tersebut di atas tidaklah berhenti di situ saja. Penyampaian pemikiran kritis oleh kaum muda kepada kaum tua juga terjadi dalam sejarah masyarakat Minangkabau pasca Perang Kadiri yang lebih berorientasi pada pelaksanaan ajaran Islam. Konflik ini berlangsung antara kaum muda yang menginginkan ajaran Islam dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah banyak diselewengkan, serta mengajak memahami universitas ajaran Islam secara modern dan elastis. Berbeda dengan kaum tua yang berupaya untuk memahami ajaran Islam secara tradisional dan kaku, serta tetap mempertahankan adat yang telah mereka bangun sebelumnya. Mungkin cukup sekian pemaparan artikel atau presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran dan kritik saya persilakan bagi saudara-saudara. Kalau ada saya salah ucap, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.